Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah membantu Bapak Ibu yang hari ini hadir. Baru pertama kali ketemu dengan saya, kecuali itu saya Pak. Jadi bahagia sekali bahwa hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya. semester ya. Budaya apa? Pendidikan Islam. Dan sebetulnya pengambil untuk mata kuliah ini ada 3 orang ya. Ibu Dr. Haji Yuda, dan lalu Pak Kamdani PhD, dan saya sendiri. Yang kebetulan kalau bicara tentang dosen tetap, dari 3 itu saya yang tetap di manajemen pendidikan di sini. Dan mereka para pakar yang insya Allah nanti juga akan gabung dengan kita ya. Mata kuliah kita ini, Ibu Dr. Haji juga, beliau adalah ada siapa? Istrinya Pak Dirjen, Prof. Ali Ramdan. Dan Dirjen penulisnya di Islam, istrinya ngajar dan menjadi bagian dari kita semua untuk Kita semua. dengan pendidikan. Sebelum itu ada dahulu. Ya, pada dasarnya mata kuliah ini nanti saya nggak tahu persis koordinasinya dengan para pakar tersebut, para pengampu yang lain. Kalinya hari ini saya berharap beliau menjadi tidak yang masuk duluan. Beliau katanya meminta saya duluan masuk. Jadi pertemuan hari ini kita bersama tentang kuliah kita tentang manajemen sumber daya pendidikan. Ini sesuatu yang sangat penting. Mata kuliah ini mata kuliah yang menjadi dasar dari manajemen itu sendiri. Bapak Ibu, ada yang dari sarjana ekonomi manajemen di sini? Satu ya? Manajemen. Siapa aja di sini? Yang ekonomi atau manajemen? Manajemen ada satu orang. Tidak ada satu orang. Ini ada PPI. Ada siapa? Kalau ini Fatimah, saya FPI Pak. S1-nya FPI. MPI berarti. Ini ya. MPI mana? MPI mana? FPI dari Selain Tasikmalaya. Kurang Tasik gitu. Jadi menyambung giginya ya. Yang lain mah langsung ya. Seperti jalan senang. Oke. Dan saya kira hal yang pertama, saya di sini rata-rata bukan dari manajemen ya. PAI. Korea. Korea. Ada yang kedokteran? Dulu kita pernah ada mahasiswa S1 kedokteran. Aneh S2-nya Tersesat pisan. ada yang isinya juga. Ya itu langsung apa? Rata-rata PAI ya. PAI. Ada hukum. Jurusan di hukum. Saya ada hukum. Atas dihukum Pak. Poin salah 3. Apa itu? Jurusannya? Jurusannya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Penyiar. Penyiar Pak. Radio. Saya sendiri PPR. PAI. IAIJ Pak. Tasikmalaya. PAI. PAI. Oh itu udah. UIN Jogja. Apa? Ilmu Quran dan Tafsir. Sini. Tafsir. Oh pasti ya itu. PAI sama PAI. Oh ya. Pendidikan bahasa Korea. Ibu itu PAI ya. Ya coba
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pendidikan matematika. Matematika. PAI Pak. PAI kalau itu PAI itu tantangan. PAI. Sami wae. Kebanyakan ya tanpa bermaksud untuk mengajari tentang hal yang mendasar. Karena latar belakang Bapak Ibu itu tidak ada di manajemen kecuali satu orang. Nah ini jadi persoalan besar ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus melakukan refresh ulang, melakukan review ulang untuk bisa memahami secara lengkap apa itu manajemen. Lalu hal-hal yang mendasar tentang manajemen itu sendiri harus bisa dipahami dengan baik. Kalau saya MPI tidak tahu fungsi manajemen ya. Apa fungsi manajemen? Fungsi manajemen pengelolaan. Fungsi manajemen. Apa? Bisa? Itu fungsi planning, Jadi kontrol. Controlling. apa yang dikelola. Bisa uang, bisa orang. Ada money, Mental. Metode. Money, metode, material. Korea, apa lagi? Yuk, refresh nih, review ke belakang nih, ingat lagi. Apalagi itu? Berapa M? Mesin 6. Benar, berapa? M, Money, material, metode. money, method, mesin, market, itu lagi. Apa itu? Tanya ke ibu ya. Itu lagi. Ada yang dalam konteks manajemen, yaitu dalam Islam itu yang hebat dan penting, yaitu minutes. Waktu. Waktu itu perlu dikelola, kan ada konteks manajemen waktu. Iya. Jadi waktu itu begitu. Ini adalah sumber daya yang juga untuk Bapak Ibu ya tidak bisa di recycle ya, habis pakai. Bapak kalau sudah selesai waktunya ya selesai ya, nggak bisa di recycling ya, didaur ulang gitu. Ya, kalau sudah habis waktunya ya selesai, dan semuanya sekarang di era sekarang sudah mengenal bagaimana mengelola waktu dengan baik. Gitu. Jadi minutes, bahasanya minutes, bukan minutes lagi, udah second, detik ya. Itu konsep saya. Jadi orang bicara tentang 6M, tapi kalau saya nambahin satu lagi itu minutes. Mungkin Bapak Ibu bukan dengar ya. Tapi dalam konteks manajemen pendidikan Islam itu sesuatu yang sumber daya yang sangat melalui aspek pengelolaan. Sederhananya begini, setiap anak yang kita didik, sejatinya pendidikan itu berlari dengan waktu, sudah berkompetisi dengan waktu. Usia mereka bertambah, bagaimana secara efektif, secara efisien, pengetahuan, attitude, keahlian bisa kita integrasikan di dalam, bukan integrasikan, diinjekkan, dimasukkan menjadi, dan itu pekerjaan waktu. Karena nggak mungkin anak SMK masih belajar materi SD, dan itu kita sedang berkompetisi, apalagi perubahan zaman hari ini menginginkan manusia sosok yang utuh yang bisa bermanfaat bagi lingkungan, dan pada akhirnya akan
dengan sendirinya seleksi alam terjadi. Mana yang bisa memenuhi tuntutan zaman, mereka adalah orang-orang yang bisa hidup dan berkembang pada zamannya. Maka kecepatan tuntutan perubahan itu menjadi hal yang penting di dalam proses pengelolaan pendidikan. Mereka yang lambat perkembangannya, terlambat pengembangan kompetensinya, maka mereka itu yang disebut dengan malpraktek pendidikan. Mereka akhirnya tersingkir sebagai sebuah sosok yang diharapkan bisa menjadi manusia-manusia yang eksis di peradaban. Syukur-syukur tidak menjadi sampah beracun, ya hanya sekedar sampah yang, tapi kalau menjadi sampah beracun, itulah malpraktek pendidikan. Makanya kenapa dalam konteks pendidikan dulu sebagai sebuah profesi yang sekarang menjadi kekuatan yang diharapkan mampu mendongkrak perkembangan bangsa, jangan sampai terjadi malpraktek. Kenapa? Karena malpraktek dalam pendidikan itu jangkauannya sistematis bisa lebih merusak dibanding malpraktek seorang dokter. Dokter kalau malpraktek satu orang yang meninggal. Tapi kalau pendidikan seorang guru malpraktek, berapa orang meninggal? Berapa orang meninggal dalam konteksnya? Bukan meninggal artinya pada akhirnya dia tidak menjadi siapapun, bahkan menjadi beban parasit bagi bangsa ini. Berapa? Bisa tuh angka saya benar sih yang gagal. Nah, itu konteksnya bahwa secara masif keberadaan guru itu menjadi ujung tombak. Jadi kalau kita punya cita-cita tentang 2045 Indonesia Emas, intinya ada di proses pendidikan kita. Gitu. Makanya harus dikelola dengan, apalagi kita sudah ngomong 2045 waktu loh itu, harus dikelola dengan manajemen memasukkan sumber daya waktu sebagai proporsi atau variabel penting di dalam proses pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia ya. Rata-rata Bapak ini ada guru atau ada yang struktural di lembaga pendidikan, ada yang kepala sekolah, ada yang lagi pengawas pendidikan. Jadi Bapak Ibu, saya pengen kenal dulu dong. Kata-kata dulu ya. Di pundak Bapak Ibu, kalau kemudian dulu ada sesuatu yang besar dan akan bertanggung jawabkan di akhirat nanti. Selalu main hati lemah kan. Mengajukan satu orang itu sama dengan hukum satu orang. Jangan sampai kejadian. Saya sedih banget dengan kondisi Indonesia hari ini. Bukan Indonesia ya, karena khususnya di satu tempat, sebuah sekolah yang favorit di Garut. Anak saya sekolah di sana. Sudah 2 bulan terakhir kalau pulang sekolah menangis. Saya tahu persis sekolahnya seperti apa. Belajar sampai jam 2 sampai subuh. Tidurnya 3 atau 4 jam dalam sehari. Mungkin jalan tugas untuk belajar, ulangan tes dan sebagainya. Tapi pada akhirnya pulang menangis karena merasa tidak fair dengan konteks pendidikan yang dirasakan, suasana pendidikan yang ada di tempat tersebut. Kenapa? Karena saya bilang begini, Pak, boleh nggak saya jadi orang tidak jujur? Kenapa tidak jujur? Teman-teman yang lain itu dapat KJ. Kalau KJ itu istilah mereka, itu jawaban. Terus setiap bulan karena kelas sekolah favorit, kelasnya banyak, dia
ulangan di kelas lain itu kan nggak bareng dengan ulangan kelas ini. Dan gurunya itu ulangannya pertama tidak Sama. berganda, soalnya sama. Lalu ulangan di tempat lain sih jawabannya sama dengan ulangan di tempat yang anak saya lebih baik belajar sampai jam 4 subuh kadang-kadang, tetapi pada akhirnya harus bersaing dengan kondisi teman-temannya yang tidak belajar, menawarkan dan mereka hanya bangga dengan nilai 100 di atas 90. Tentang saya kadang-kadang menjadi satu-satunya orang yang harusnya dia bilang ke anak saya, dan itu beban berat bagi orang tua. Kenapa? Mendidik anak jujur dan berhadapan dengan situasi seperti itu. Berat sekali. Supaya anak saya jujur itu gimana? Boleh nggak saya nggak jujur? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang rugi sebetulnya mereka. Lalu bilang aja sama gurunya, saya dapat haram karena gurunya di kelas seperti ini. Saya nggak peduli amat kalian dapat dari mana atau apapun, yang penting nilai ujian kamu Bagus. karena itu adalah capaian kinerja. Benar nggak? Iya. Begitu ya. Coba ya sembuh, ibu nggak ulang jadi anak-anak ganjar lab, berarti kinerja ibu kan keren. Sampai menafikan aspek kejujuran sebagai sebuah Nilai. nilai yang harus dipegang. Habis semua guru begitu. Sa guru ta. Itu lebih ke paspor. Ya, Iya, berapa orang nanti pada akhirnya dari satu kelas yang akan menuju yang akan lulus memiliki kompetensi attitude perilaku jujur, bayangin. Bolehlah knowledge-nya bagus, tapi kejujurannya, kompetensi itu, attitude behavior-nya hancur. Saya udah tanya anak saya, gimana dengan kondisi anak-anak teman-teman yang lain yang bahagia? Bahagia tanpa rasa dosa. Terus saya selalu dikasih, katanya saya nggak mau. Saya udah sesuai dengan apa ya yang saya pelajari. Nggak bisa ya, nggak bisa. Itu yang lebih penting. Saya bilang itu lebih baik. Kenapa? Setidaknya mereka menjadi orang yang sangat berguna. Karena ketergantungan terhadap sesuatu yang, maaf ya, bypass seperti itu. Di depannya itu nggak begitu. Orang berkompetisi karena betul-betul personalnya adalah memiliki kapasitas. Dan kalau insan-insan seperti itu, mohon maaf, orang yang meletakkan sesuatu bicara tentang kesuksesan itu pada hasil rugi. Kesuksesan itu ada tiga proses kamu belajar, proses kamu. Dan itu berat saya yang ini kenapa? Akhirnya nangis terus, susah. Tapi malam juga apa ya? Pak boleh kita saya 2 hari tidak sekolah. Enggak, kamu lagi itu realitas. Silahkan. Kamu ketemu dengan guru yang seperti itu, kamu ketemu dengan teman-teman kamu yang merasa berprestasi seperti itu. Ingat, dia bisa beri jawaban. Bisa dong. Dia baru cara berpikir. Kalau bisa, nggak ada tuh yang hafalan. Dia itu bangun, S1 itu bangun. Kalau berpikir, cara berpikir sistematis. Nah ini isu-isu yang realitas di kehidupan kita yang mungkin Bapak sadar, tidak sadar ini. Kenapa seperti itu? Mereka bagus nilainya tapi mau apalagi di pendidikan, agama, jangan peduli terhadap kesalahan itu. Tapi bagaimana proses mereka dengan mereka? Apa yang belajar harusnya begitu. Yang ditanya itu kamu belajar sih, makanya belajar apa yang dipelajari, bukan bisa ujian tidak ujian. Pendidikan agama itu tidak bisa diurus.
tentang kualitas akhlak orang itu karena hidup kita harus kelola dengan cara yang jangan sampai manfaat, jangan berujung pada hasil, tapi pada aspek proses. Jumlah umat Islam yang sekarang miliaran di muka bumi ini tidak 77. Zaman Rasulullah pun tidak miliaran. Ketika Rasulullah masih hadir di muka bumi, tapi dari proses yang begitu luar biasa dan dilakukan sampai hari ini, ya, dan Islam berkembang sangat luas. Itu adalah sebuah proses. Dan Tuhan pun selalu menilai proses bukan hasil, karena urusan hasil adalah urusan Tuhan. Urusan Allah itu ya jangan jadi Tuhan kalau ini ada guru lalu ini tentang apa lurus maupun tidak lurus hanya di aspek hasil ini prosesnya ya karena pendidikan itu sejatinya adalah proses. Ini penting. Yang kita ini ada sebuah kesadaran ya dalam bagi orang-orang yang ada di dalam aspek proses pendidikan. Jangan main-main dengan soal seperti itu. Kalau menjawabnya akan lebih. Bapak Ibu itu kalau misalnya berprosesnya benar, ya sudah sebagai sebuah profesi yang sangat punya peluang untuk masuk surga. Kalau ibu itu kan penerus Rasulullah sebagai pendidik pengajar, membangun umat yang cerdas berakhlak, yang hidup selamat di dunia pada akhirnya di akhirat. Jangan sampai nanti jariah dari apa yang kita lakukan berbalik menjadi sebuah musibah dosa yang terus menerus hubungan bapak itu sudah meninggal sesuai dari dosa karena Dosa jariah. anak didik yang kita didik menjadi sampah berarti. Kedua, peduli. Bapak Ibu ya, tadi kita sudah selesai ya. Balik lagi sekarang ke manajemen. Ada seriusnya. Manajemen. Manajemen adalah Pengelolaan. Pengelolaan. dalam bahasa kita ya. Manajemen. Apa yang dikelola? Sistem. Oke. Tapi pada dasarnya pengelola adalah apa itu sistem? Aturan. Aturan. Sesuatu yang Teratur. disebut sistem itu karena Teratur. Sistematis. apa lagi? Tangan, paham, tahapan, ya, sistematisasi. Ini ada Alur. alur yang menjadi standar yang dianggap sebagai sebuah framework atas sebuah tatanan. Dalam konteks kita sebut dengan cipok. Supaya ada yang tahu cipok, orang Indonesia maksudnya cipok. Cipok ya. Tapi saya mau ngomong cipoknya di generasi Z di fakultas di ekonomi, mereka agak apa itu cipok. Kalau generasi kita kan ngertinya cipok itu nyiumnya, tapi generasi ini nggak ngerti mereka bahasa cipok. Naon cipok, saya kira mereka paham, ternyata nggak paham. Jadi bahasanya sudah Kolonial. sudah kolonial. Dan sudah tidak ada lagi cerita-cerita mereka. Mereka nggak ngerti itu apa cipok. Cipokan. Stay on text. Input. Proses. Output. Output. Apa lagi?
Itu sebuah standar alur orang yang sarjana atau mahasiswa pada dasarnya mereka itu sedang diberi cara berpikir sistematis. Maka umumnya satu, dua ada riset ilmiah, dan ilmiah itu sistematis itu ya begini, berpikir konteks, proses, apa itu nanti juga membuat tesis kan begini isinya, konteksnya apa, inputnya apa, prosesnya seperti apa, outputnya apa, dan outcome-nya jualnya manfaatnya seperti apa. Oke, ini bicara sistem. Saya mau review refresh sedikit tentang manajemen. Manajemen itu adalah kalau fungsionalnya kan kita bisa berhasil dan kalau manajemen kan Strategi. Seni. masih ingat? Oh. Ilmu dan seni. Beda, manajemen itu beda dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu yang yang murni ya, fisika gitu ya, murni itu kan ada keseniannya. Tapi kalau manajemen itu dia interdisipliner, ada psikologi, ada hukum, ya, ada teknik, dan menurut saya berbahagialah orang yang belajar di manajemen, karena sebagian orang bilang, terutama para pakar manajemen, mereka menyebutnya, yang bilang dia semua orang lain, the king of science, raja ilmu, karena segala ilmu yang punya pimpinan manajemen. Jadi dia manajemen ya. Oke. Peradaban manusia dan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan akal pikiran sehingga bisa mengembangkan ilmunya, bisa mengembangkan ilmunya dan mengelola. Beda dengan manusia. Kalau ini kita Allah binatang tidak bisa mencipta, tidak bisa bikin rumah, tidak bisa bikin mobil, pesawat, karena mereka tidak sekali untuk bisa berpikir, untuk bisa mengelola. Dia bisa berpikir, dia punya palu, dia punya hasrat, dia punya keinginan. Karena punya pikiran, bisa melakukan penataan, perencanaan, mengeksekusinya, memilih, menggunakan berbagai cara-cara. Semakin ada kita punya kesadaran yang kuat terkait dengan kekurangan kekuatannya, ya, tidak isi saja, ada akhirnya, ada modal-modal yang diberikan pada kita, berbeda dengan kita lainnya. Maka manusia berbeda dengan grup lainnya di tahun ini, dia mendominasi bumi ini ya. Saya nggak tahu apakah nanti bisa mendominasi alam semesta atau tidak, tapi bumi ini sudah bisa kita dominasi. Kita bisa gali, eksplorasi, kita bisa manfaatkan dia bukan hanya sebagai sebuah ilmu, tapi juga sebagai sebuah ilmu yang tadi ada karena ada ilmiahnya.
ya maksudnya 10 meter Menggunakan sesuatu. proses pencernaan juga ya menggunakan sesuatu yang terkait dengan perasaan. Bahkan mengelola sumber daya manusia itu menggunakan rasa mengelola. Bahkan ada dalam ilmu manajemen itu ada manajemen konflik. Manajemen konflik. Mengelola. Itu mengelola itu psikologi itu. Mengelola orang dengan psikisnya, dengan karakteristiknya si A, si B, orang secara berbeda-beda bagaimana touch sentuhan seorang pemimpin terhadap setiap individu yang ada dalam organisasi membangun bahkan konflik itu bisa menjadi sesuatu yang positif karena ada hasrat manusia yang ingin kompetisi yang kalau ingin melakukan percepatan pada sebuah proses pendidikan pasti orang akan konfliknya kalau konflik ada suasana yang konfliknya kadang-kadang dengan konflik saya ingat benar Mas Dani kan pengambilan keputusan dari pengelolaan konflik ya dia waktu memegang jadi ketua STTG ya terus bagi ketua anak buahnya itu SD-nya ada satu orang yang aneh kita sebelum kita sebelum ngomongnya tidak ada rapat pokoknya mah kecemplungan gitu banyak orang yang pada akhirnya jadi orang dijauhi jadi musuh bersama oh iya jadi musuh bersama tapi sama beliau ngomong Dani itu dipelihara sedih yang mulai Rob kenapa kami pecah kerbaya sedih beliau pun mengasih karena pada saat yang sama beliau akan begini kalau dalam rapat Pak saya mau begini mana bisa tuh melakukan anak mana datang ke kantor terlambat investigasi etak dijadikan berbagi seperti itu nyata bukan hanya pembicaraan tidak ada sosok musuh bersama yang tidak sebelum mendatang ke kantor Sanggana gitu ya ngomongnya kecemplungan dipelihara dijadikan berbagi untuk memelihara PTG ini ajarnya jadi kan sederhana gini bisa kemana sia-sia jadi itu akhirnya orang berpikir dan tidak mau disamakan dengan wujud itu cuma konflik itu saya baru kenal aja itu begini sih bahwa pekerja yang ketika sebelum dan tidak produktif dan sebagainya ayah wujudnya kasihan orang itu pecah-pecah aja jam Tapi untungnya mana datang kantor kebulangan ada juga sih kan kan mau ya akhirnya menjadi dibuat konflik ada dinamis kan gitu nya air tidak mungkin di jelma eta kan gorengan dan sebagainya seri gitu ya katanya padahal akhirnya semua orang tidak mau dibandingkan dengan contoh yang seperti itu makanya ya kadang-kadang seseorang yang sangat menyebalkan kadang-kadang kayak manfaat mau ya begini kan meskipun akhirnya kalau sudah terlalu dikeluarkan tapi kita ngambil di rumah sih gitu disimpan lagi stok yang baru seperti itu kudu ayat gitu bagus semuanya ini ya tidak ada dinamisasi tidak ada contoh yang tidak baik mereka tidak menang dengan kondisi mereka pada saat itu tidaknya seperti apa
Dulu saya tuh masih pakai naik ya men. Hai, bukan. Nah, mana ngajar saya nggak lihat sih etak. Kan nggak mau begituin. Nggak mau begitu, makanya dia perbaiki ya. Jadi ada sosok yang nyata dan muncul tentang sesuatu yang menyebabkan musuh bersama gitu ya. Oke, timbul yang ini dari sini tentang yang dikelola adalah yang menolak dengan cara melalui fungsi-fungsi fungsi kuat ini menolak. Lalu apa yang menolaknya adalah Manusia. Resource atau sumber dan itu yang kita bilang tadi sebagai wujud men manusianya, makanya ada manajemen sumber daya material, money, method, market, mesin, Minit. dalam konteks kehidupan kita ya, manusia, duit, secara pengelolaannya itu secara ini katakan secara efektif dan efisien. Ini dua kata ajaib sebagai backbone ilmu manajemen, efisien dan efektif. Efektif. Apa itu? Ini bentar, saya kalau ngomong manajemen ngerti dulu hal yang mendasar, karena tanpa dua kata itu mungkin tidak ada. Manusia pada dasarnya diberi akal, berpikir, itu selalu ingin ada kebutuhan dan keinginan bagaimana itu mereka bisa dapatkan dengan cepat. Efektif. Ada yang tahu efektif apa? Harusnya ayo manajemen kita harus tahu efektif dan efisien. Apa itu efektif? Kalau efektif itu waktunya, tentang penggunaan waktu. Kalau efisien itu tentang biaya. Apa efektif? Mikir, mana kuliah perlu mikir. Saya belajar manajemen tapi tidak paham tentang hal yang sangat mendasar dari efektif itu apa? Kepala Anda? Jadi efisien sesuai tapi Saya di sana. diri yang tidak ingin. Kalau saya bisa demo, komunitas tidak efisien, awal-awalnya pertanyaan, efektif. Kalau efisien sesuai dengan rencana. Tidak seluruh wanita. Ya. Efektif. Efisien. Something wrong. Yes. Ya, bedanya hanya satu kata.
kata sambung saja. Coba kira-kira apa? Efektif, apa yang efektif? Waktu. Dengan Suatu yang benar. nah, kalau efisien, Tujuan. kalau efisien apa? Melakukan sesuatu sesuai Sesuatu yang diinginkan. kata sambung bu. Sesuai guru bahasa Indonesia ya. Kata sambung namanya Lalu dan hah? Dari Dengan belum jadi bahasa Indonesia. Ini hanya berbeda hanya di kata sambungnya saja. Kira-kira kalau untuk efektif itu apa? dengan Kalau efisien? Sarah Senang. yang yang Dibalik. sesuatu yang benar. Efektif. Ya. Yang benar. Ini. benar Yang benar. Pada ini apa yang membedakan? Maknanya apa yang membedakan? Efektif itu apa? Prosesnya. Itu arah pada tujuan. Ada iya proses. Mana proses mana iya atau proses ini mana ya? Ini yang lebih proses. Yang efisien. Efektif itu terkait dengan Harus pencapaian hasil. Jadi harus. Pilihan. efisien terkait dengan apa? Cara. Bapak ya. Dua hal ini yang membedakan manusia. Manusia bisa sendiri, bisa menggunakan berbagai dan yang lainnya. Kenapa Anda pakai teknologi Pak? Emang Anda cuma satu-satunya? Kenapa itu seperti ini? Saya yakin kiriman baju ibu belum punya satu. Baik, tapi kenapa yang pilih ini? Kenapa pilih ini? Untuk hari ini simpel. Lalu kenapa juga pakai sepatunya warna itu? Berbagai sepatu yang dipilih. Itu yang pilih manusia pemilihnya. Udah pikir kesana ini bang tahu mana lagi pakai cara ada yang ngomongin ada yang ngomongin. Karena tugas itulah yang kita lakukan sebagai manusia setiap hari.
Jadi balik lagi ngomongin efisien itu tentang memilih dan cara memilih yang tepat, lalu cara melakukan yang tepat. Namanya kalau bicara tentang efisien bicara masalah uang, tentang melakukan sesuatu dengan cara yang sehingga apa? Itu efisien itu. Ya, efisien itu bukan lalu standarisasi kita. Kalau misalnya kita orang kaya lalu kita bicara murah itu adalah standar orang, tak bukan itu. Murah bagi setiap orang berbeda-beda. Cepat juga bagi setiap orang berbeda-beda. Maka orang yang sangat efektif, orang yang bisa memanage dirinya, dia itu dengan waktu yang tepat setelahnya pada akhirnya ujungnya adalah produktivitas. Meskipun usianya pendek, itu udah pendek, karena saya berapa itu betul. Kalau usianya berapa sekarang? 53. Pertanyaan saya sudah berapa tahun Bapak hidup dan sadar sebagai manusia? So, berapa tahun Pak? Ini udah Bapak TKD, kamu Pak? Sadar betul. SD masih ingat gak dulu SD kelas 1 namanya? Uis. Teman-temannya Boys. Seruan saya gitu sadar. Itu baru berapa tahun kita hidup? 7 tahun. Apalagi kalau kita bicara pas kita dilahirkan kita nggak sadar. Waktu kita sedang disusui 2 tahun 3 tahun sekarang 53. Berapa tahun Bapak mulai sadar? Berapa tahun Bapak mulai sadar? Belum lagi malah kalaupun ya dalam agama kita pada dasarnya manusia tidak pada proses kebermanfaatannya dia yang akan menyelamatkan mendapatkan rahmat Allah, dan yang akan ditanya usiamu dipakai apa? Berapa jam kamu tidur? Apakah pada saat kamu tidur memberikan manfaat? Dari kecil kita bayi berapa jam sehari kita tidur? Bisa jadi mungkin kalau bilang kita mungkin 24 jam tidur banyak, kalau nama mewe dikasih asi tidur lagi, bertahun-tahun kita begitu. Dan jangan lupa juga ketika orang usia tua berapa lama dipakai banyak tidur daripada banyak produktif. Usia di atas 55 ya, saya punya orang tua kemarin masih sekarang jadi bangun subuh produktif. Nah, hari-harinya di depan sofa, pak saya di dan jam salam enggak. Udah 10, kita banyak tidur akhirnya. Kayak modal kita banyak lagi kan? Lalu juga ada penelitian, sebetulnya kehidupan manusia kalau Bapak umur 53 tahun, sejatinya punya kesempatan waktu untuk produktif itu tidak lebih dari setengah dari umurnya. Saya tanya berapa jam? Bukan 50 tahun, 3 tahun itu mungkin hanya sekitar 17 tahun. Anda tersadar, ya? Mungkin baru 12 tahun kita sadar, mungkin SD dulu lah, 7 tahun baru kita sadar sebelumnya, gitu ya, memberikan manfaat dan juga banyak tidurnya, setengah hari 8 jam, 7 jam dan 24 jam untuk para ibu tidurnya. Itu yang normal ya, tapi kebanyakan kita sudah di atas 10 jam 10 jam tidur dan 24 jam gitunya. Jadi sebetulnya berapa tahun sih kita punya kesempatan? Makanya demi waktu, sebetulnya kalau orang paham hidup manusia itu sangat pendek. Usia 70 tahun palingnya, paling-paling bangun tidur sadar lalu produktif ya 60 tahun 25 tahun sudah setengahnya udah hebat. Bersama ibadah, sholat itu, beramal baik ibadah itu.
berzakat. Saya masalah. Tapi ibadah terbaik Pak. Ibadah luar biasa dalam agama kita itu. Allah itu memberikan bahwa tidur kita adalah bisa jadi ibadah, tapi kudu ada cara-caranya kan ayah, namun udah pakai cerita. Kamu tunggu sarena gara-gara mabuk, sarena bahkan pulang. Tapi berhenti mabuknya. Tapi tidur karena mabuk. Lebih sia-sia ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak muda kita gitu ya sudah produktivitasnya kurang, udah gitu kesadarannya dipakai mabuk-mabukan. Waktu sadar tersaringnya dipakai mabuk gitu. Dipakai tersadar, oke, pergi kurang duit. Makanya sangat pendek sekali seperti manusia. Dengan itu, maka manusia itu harus kan gini. Manajemen itu kan begitu. Nanti lah saya. Kita balik lagi ke sini dulu. Ya. Tentang cara dan tentang ibu-ibu mau beli baju maunya ilustrasinya, kerudungnya dan kita juga seharian itu begitu. Kenapa saya juga berpakaian seperti itu? Kenapa bapak juga? Bapak pergi ke sini aja, di kepala bapak itu muter. Kira-kira ya, pakai motor, pakai mobil, pakai gojek, pakai sendal. Kan ini kan, mana yang paling efektif? Orang mau hujan nih, pak, pakai motor ya, orang hujan. Mobilnya, misalnya pakai kendaraan, pribadi yang tidak jangan. Itu kan pilihan. Kalau enggak, bapak ibu pergi ke Bandung, Lembang bisa. Naik sepeda bisa, banyak ya yang naik sepeda ke Bandung, ya, tapi weekend. Lalu pakai motor, tapi kalau mau hujan, kayaknya mungkin mikir pakai bis aja, atau pakai kereta api. Itu pilihan, tapi kan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ke Bandung misalnya harus datang di Bandung misalnya jam 1, sementara kita sedang jam 12 misalnya. Bapak mau pilih apa? Naik sepeda, pakai mobil, pakai bis, motor, bus, mungkin pakai motor, ke Bandung, di Garut, dan ayah. Berarti kan pakai motor yang lebih pilihannya. Tapi kalau hujan, udah pilihan. Oke, baik saya pakai motor, tapi harus siapkan jas hujan karena resikonya kelihatan hujan. Tapi yang prioritasnya adalah mengejar waktu. Maka akhirnya kita mempersiapkan dan itu manajemen resiko. Manusia itu begitu kok. Di kepalanya sadar tidak sadar sudah memanage diri sendiri. Maka sosok seseorang yang berbagai karakteristiknya, dari cara berpikirnya, dari cara kebermanfaatan hidupnya, ada di pola pikirnya, tertata atau tidak, punya alasan melakukan pilihan-pilihan atau tidak, menggunakan cara-cara yang baik atau tidak, begitu. Yang maslahat atau tidak, karena kajian konsep dalam agama kita maslahat, mudarat, benang, iya memang cepat, tapi yang mudarat lebih gede, jauh ke kanan, itu kan tidak ada. Nah itu tentang manajemen yang minimal pengelolaan diri kita sendiri. Makanya kita nyebutnya the king of science, karena peradaban manusia itu tidak ada tanpa ini semuanya. Mungkin dulu disebutnya bukan manajemen ya, era revolusi industri aja sebutnya ini zaman dulu manusia membangun organisasi, membuat kerajaan dan sebagainya, zaman dulu ya, membuat komunitas, itu semuanya manajemen. Itu membuat ada piramid, ada borobudur, itu nggak mungkin, nggak ada yang hitung berapa pegawai lalu menggambarnya. Bapak ibu mobil itu kalau manusia tidak berpikir manajemen itu banyak aja. Pulpen dia punya pulpen sabarha itu dari mana lagi ya, yang baru 5.000 lah. Tapi banyak yang dibuat di dalam pulpen ini apa ini?
dan besi. Kalau dalam ilmu itu apa? Metalurgi ya. Lalu juga ada plastik. Apa itu yang menggunakan plastik? Ini yang punya. Ada tinta di dalamnya yang dibuat tidak beracun, bisa cepat kering, air misalnya. Itu ini yang saya nggak ngerti. Bahkan juga kenapa? Bukan dia berdesak dari pacul. Gue sedemikian lupa, pokoknya geraknya. Ada desain, ada seni mungkin ya, kenapa dibuat termasuk seperti itu. Ada fungsinya juga. Lalu buatan mana ini buat ya? Buatan Cina. Bikin di Cina. Buatnya. Tidak bisa bukan? Bisa benar? Atau seterusnya. Benar. Sekolah saya di Indonesia itu bisa. Karena yang di Cina. Kenapa ya di Indonesia ya? Ya. Sampai begini, oh iya itu misalnya ya. Sampai mulai kalau misalnya dari Cina ya, dari Jepang ada sama di sana ada pabriknya ya, Cina buat ada engineer-nya, ada tekniknya, ada apa yang kalau nggak ada ilmu yang menyatukan berbagai fungsi ilmu, ayah tukang nyemban tidak dikoordinasikan oleh pengelola dengan tukang nyemban nunggi ke hayang nyemban kotak nunggi bisa jadi mobil mah mau bisa bergelingan atau mobil pernah ada bang bikin rumah semuanya itu dan binatang itu bisa nyanyi aja yang kalau mau curang aja bisa hanya manusia yang seperti itu. Jadi itu semuanya penting berbahagialah karena pada dasarnya ilmu manajemen kalau saya kaji lebih jauh itu persis seperti apa yang ada di dalam tentang memilih coba cek jangan lakukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan apa nanti resikonya bentukannya apa itu ya the way of life katanya ya, guidance untuk hidup di dunia Al-Quran kalau misalnya tidak dipahami salah sebetulnya itu adalah karena Allah juga memberikan Al-Quran kepada manusia bukan kepada yang lain juga mungkin ya karena manusia sudah dibekali dengan akal pikiran untuk digait supaya selamat di dunia dan akhirat. Dan itu juga sama dengan ilmu manajemen. Cuman karena ilmu manajemen ini lahirnya seolah-olah dunia barat, ya sebetulnya ajaran Islam sudah lebih dulu memahami bahwa isi akal itu juga banyak hal-hal namanya tentang ilmu mendidik, mengelola pendidikan. Oh itu telah anak-anak dan sebagainya dari Al-Quran. Luar biasa semuanya tentang ini. Pada dasarnya begitu ya. Nah, kita lihat kalau mau sederhananya, Bapak Ibu, ini sofa balik-baliknya efektif, efisien, juga ini tentang choice dan metode cara ya. Lalu kalau kita kembali lagi saya tambahkan tadi resources itu kita bicara tentang sumber daya yang baru dan nanti itu juga yang penting kita coba terjemahkan dalam konteks sumber daya pendidikan. Jadi ada kajian-kajian kita bicara tentang sumber daya manusia kita. Ingat kita bicara tentang sarana prasarana. Kita menyebutnya apa? Material. Pendidikan, pengelolaan kemudian pendidikan. Kita bicara tentang metode pengembangan kurikulum, mesin, peralatan yang digunakan media pembelajaran sebagainya itu ada di mesin.
ada sarana apa bedanya sarana? Apa itu sarana? Apa itu prasarana? Sarana itu apa? Diajar ya. Kan dulu Isinya kayaknya proposal sarana, proposal sarana. Ada itu, istilah itu ada kan di undang-undang pendidikan. Dan baca dulu. Sarana itu terkait langsung dengan proses pembelajaran. Kalau prasarana itu penunjang. Uang kelas ini sarana. Taman itu penunjang prasarana. Tapi kalau taman tanpa dibuat kebun biotik, ya, jadi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran itu sarana sendiri. Tapi penunjang mobil itu prasarana. Tapi kalau mobil digunakan misalnya dibongkar-bongkar di SMK punya mobil mesinnya dia pelajari gitu ya, itu kan mobil kan pelajari. Nah, itu adalah sarana pendidikan. Oke, ini FIN, FYRD supaya bisa menurutnya. Yang kedua adalah ini, kita akan bisa lakukan ini beberapa pertemuan ke depan. Nanti juga saya berharap ini ada berapa teman di sini? 20 orang bagi 7 kelompok. 3 orang. Ini nanti buat THM aja dari masing-masing ini mengkaji, mencoba untuk mengangkat isu dan pengertian, definisi, isu yang kita bisa diskusikan terkait dengan soal yang muncul. Pada akhirnya cipok cara berpikir sistematis menjadi cara berpikir Bapak Ibu untuk mencoba kita diskusi tentang misalnya ini pengelolaan sumber daya manusia, apa yang terjadi, apa yang seharusnya terjadi, apa realitas yang terjadi. Kalau kita bicara masalah itu apa? sesuatu yang tidak sesuai antara harapan dan Nyata sejangan, ya. kesenjangan. Harapan, ya. Isu-isu, isu-isu tentang masalah-masalah sejangan. Kesenjangan itu yang belum sesuai dengan yang terjadi atau ideal terjadi. Dari cara itu, dalam konteks manajemen kita cari solusi. Kita semuanya berpikir sistem, berpikir ya, berpikir mulut. Karena ujung-ujungnya nanti tesisnya begitu juga kan, ada latar penelitian, ada menggunakan landasan teori konsep-konsep, bagian itu juga literasi, juga akan menggunakan juga akan buat pembahasan, kesimpulan, lalu saran. Banyak nih mahasiswa pasca kalau dari dalam tesis ujung-ujungnya perak yang mengambil kesimpulan, tapi urusan rekomendasi normatif dari si latar belakang ngawang-ngawang dari. Padahal itu ujungnya adalah cara menyelesaikan masalah. Pada rekomendasi itu syarat itu tentang cara-cara konstruktif, langkah-langkahnya jelas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditemukan di dalam penelitian. Tiba-tiba sarannya atau rekomendasinya itu ya sebaiknya guru untuk belajar lagi, ya sebaiknya kepala sekolah tentang kemungkinan apaan ini akhirnya nggak muncul di outcome-nya, akhirnya tidak berpikir sistem. Padahal itu yang paling penting dalam penelitian. Saya kalau mau kesimpulan yang baik, outcome-nya apa? Menyenangkan sesuatu kita akan perbaikan konstruktif tidak. Kalau tidak sampai sejauh itu nggak ada manfaat ini penelitian. Harus di latar belakangnya tujuannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan, ya. Karena dalam proses pendidikan itu jangan sampai ada sesuatu yang malpraktek kan gitu ya, atau sesuatu yang masalah yang muncul sehingga memang benar ya. Kita tidak mungkin menyelesaikan semua masalah, tapi minimal kesenjangan jangan jauh lah. Kita tidak bisa menjadi yang
paling benar untuk melakukan sesuatu, tapi minimal jangan terlalu jauh lah, gitu ya. Mendekati kebenaran. Karena tidak pasti, kita tidak pasti punya mengklaim kebenaran, nggak bisa. Karena itu bukan wilayahnya kita manusia ya. Tapi mencoba berusaha itu tidak jauh dari Kebenaran. Tadi itu nama urusan Allah pokoknya niatnya benar, ya gitu ya, melakukannya dengan upaya ikhtiar yang kuat, terserah Allah. Ujungnya sama ya, maksudnya kesadaran. Lalu yang kedua begini, di pemikiran konvensional, mungkin kita pernah ingat kalau di ilmu ekonomi ini, ya kita kalau gara-gara ada yang disebut dengan sumber daya yang terbatas, gitu ya. Ingat nggak ada scarcity? Kenapa harus dikelola? Karena sumber daya terbatas. Ingat nggak? Kalau kita bicara tentang manajemen pendidikan atau manajemen Islam, sejatinya prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalam ilmu konvensional, misalnya ekonomi dan manajemennya, yang bahwa sumber daya terbatas, sebenarnya Islam menolak. Kenapa? Karena Islam mengatakan bahwa yang terbatas itu bukan sumber daya. Allah sudah berikan segala-galanya manusia di atas sekali. Makanya bahwa akhirnya sekolah dengan akhirnya mahal harganya, langka ya, mahal sekolah gimana lagi? Sirio bergaya mahal, betulnya. Sebenarnya yang terbatas itu bukan sumber daya alamnya, apa yang sudah dikasih oleh Tuhan kepada manusia. Orang dalam laut aja kita nggak tahu isinya apa. Kau mau ngomongin alam semesta, mau jerona bulan, di jerona lain-lain, itu mungkin sumber daya, resources yang mungkin kita belum bisa gali. Bumi lain kita masih yang tahu sudah banyak daratan ya. Di perut bumi aja kita nggak tahu apa isinya. Bahkan di lautan aja kita nggak tahu apa isinya. Jadi yang terbatas itu bukan sumber daya alamnya atau sumber daya yang kita Tuhan, tapi terbatas adalah maka itulah yang di dalam agama kita belajar menjadi sesuatu yang sifatnya wajib. Kalau ditinggalkan berdosa loh. Lain sunat belajar wajib gitu ya. Maksudnya apa? Supaya manusia bisa mendapatkan manfaat dengan terbukanya, dengan pengetahuan, perkembangan pengetahuan. Bahasa tidak merasa puas. ini tidak diciptakan untuk hidup di bumi. Kita ini pendatang di bumi dan kita ini alien yang akan mendatang bumi dengan keserakanannya, dengan nafsunya, dengan keinginannya. Karena manusia adalah makhluk bukan makhluk bumi, makhluk surga. Nabi Adam di mana diciptakan? Surga. Itu karakteristik untuk hidup di surga, bukan di bumi gitu, dengan yang sesuatu yang susah, naik dahar, melakela gitu ya. Suka gitu tak? Sebenarnya kemarinnya gede gitu. Diprediksi satu manusia itu bisa menghancurkan bumi. Satu manusia jangan miliaran. Karena dia tidak bisa sebetulnya untuk hidup di bumi ini, karena dia sebetulnya diciptakan itu karakternya di surga. Maka surga tidak akan rusak oleh manusia. Dan cocok di rumah kita adalah kita kembali lagi ke ya sebetulnya kita ini mau nyebut alien ya udah sekarang alien, kita itu makhluk surgawi. Kita ini diciptakan di surga dan untuk hidup di surga. Rumah kita di surga. Surga bisa menampung sok seseraka apa, punya keinginan sejauh mana sehingga pasti bisa menampung apa yang menjadi keinginan manusia. Kalau bumi, makanya dalam agama kita ajarannya kan sabar, ikhlas. Ada nyawa Allah tidak jelema menciptakan yang hidup di surga. Maka ajarannya supaya tidak rusak dunia, sabar, ikhlas ya. Begitu kan? Betul tuh. Kamu ajaran kita rusak dunia.
Allah itu disebutnya orang yang bermanfaat dan memelihara, menjadi rahmatan di alam, itulah yang akan menjadi ujiannya itu di dunia ini. Pada akhirnya kembali ke rumah kita di surga. Syukur-syukur dapat surga gitu ya. Namun sesuai dengan apa yang disangkakan oleh iblis, itu ya, menjadi orang yang rusak di bumi dan sebagainya, ya akan menemani iblis sebenarnya di serta mau tetap jadi manusia, mau makhluk mulia atau tidak. Karena iblis kan menolak kita tentang kemuliaan manusia. Ya Allah, saya menolak dia bukan makhluk mulia. Kenapa? Karena akan banyak ini begini. Ya udah, kita cek aja di dunia, kamu tetap dia bisa mempertahankan kemuliaan, ya kan kembali lagi ke sudah yang sesuai dengan sangkaan iblis, ya akan ikut bersama iblis itu begitu. Nah, pada saatnya nanti akan kembali tergantung Anda menjadi guru yang akan mempraktek atau tidak. Maka kalau memberi manfaat yang dahsyat, akan menjadi ahli surga, kembali ke surga. Ya, tidak menciptakan strategi kita yang akan nanti misalnya menghasilkan dunia ini, ya miliknya, eksistensinya harus bagus. Ya, alam ini hanya bisa dikelola dengan kejujuran, dengan kebersihan hati, dengan akhlak. Makanya Rasulullah kan itu akhlak sebetulnya pada dasarnya. Proses pendidikan itu penting tentang jujur, ya, kesadaran diri sebagai manusia itu penting, dan itu adalah amanah guru PAI. Tentang guru PAI mudah-mudahan hasil nilai ulangan siswa perlu harus, karena kinerja kalau misalnya siswanya bagus-bagus nilainya, kinerja gurunya bagus entong. Sedih. Kita akan mendidik itu sama praktek ya. Apalagi dalam bingkai pendidikan Islam, harus berbasis ajaran Islam dan pemahaman diri harus diperlukan ya. Dipahami dengan baik. Tuh. Ini tentang kelangkaan dalam agama Islam itu, yang langka itu adalah pengetahuan manusia. Dulu kita nggak tahu di dalam Al-Quran itu bahwa Fir'aun itu menampakkan kelihatan kepada manusia ratusan tahun berikutnya, kan? Seribu tahun berikutnya, kan? Kalau 1000 tahun lagi, 2000, 3000 kan dengan Fir'aun gimana? Rusak. Benar kan? Tapi yang ditemukan Ramses 11 itu yang oleh para ahli di Mesir abad berapa? Abad 19 ya, tahun 1900-an. Sudah pernah itu sampai orang sekali di abad 19. Berapa ribu tahun lagi setiap zaman manusia digerakkan kepada manusia tentang apa yang ada di dalam, ada ramalan yang di dalam Al-Quran, bahkan sosoknya Bapak Gignu tadi, ya Bapak Gignu tadi teh. Sosoknya dulu kan bingung, nggak mungkin kan manusia pasti hancur, tidak sebetulnya kan gitu ya. Tapi kalau itu menguji keimanan, ternyata dibukti apa yang ada dalam Al-Quran juga terlihat kepada manusia ini dan contoh bahwa dia tidak hancur badannya, tidak hancur masih lengkap ya. Berapa ribu tahun yang akan datang. Nah ini apa? Keterbatasan pengetahuan Isra Miraj bisa hiber di mana? Madinah ke Isra lah, Palestina gitunya kan air kalau malah kurang canepi gitunya. Tapi nanti kita bisa dibuktikan, bisa jadi mungkin pada saatnya nanti kita bisa melakukan penjelajahan luar angkasa, gitu ya, ke langit. Tahu langit berapa gitu, beberapa tahun yang akan datang kalau kiamat tidak terjadi mungkin ya. Tapi Isra'nya sekarang ada teknologi,
bisa bersama Pak dan sebagainya. Cepat sekali kok. Zaman dulu kan bayangin aja di kepala mereka dengan pengetahuan perjalanan jauh seperti itu, naik unta butuh waktu 3 bulan. berbulan-bulan, tapi Rasulullah dalam semalam kan di kepala mereka ada nyawa, bisa ada yang yakin, akhirnya bisa tak semalam? Bisa banget. Pulang balik kan, berangkat pada maghrib, saat cenah subuh guys, balik dari semua potongan bukti status Palestina yang gitu ya bisa kan kalau zaman dulu karena pengetahuan manusia pada saat itu terbatas tidak langsung tidak paham dan belum kejadian ya. Oh sekarang Isra begini wah sekolah udah balik isyarat Palestina udah Gambar masjid nah itu jelas. kecelakaan dalam konteks Islam itu ada di pengetahuan kita, maka kita harus terus berusaha mengembangkan pengetahuan kita supaya bisa memahami dan menikmati rahmat Allah yang sudah diwujudkan berupa sumber daya. Mudah-mudahan ini bisa menambah berlimpahnya perilaku kita kebermanfaatan bagi kehidupan semesta itu yang baik, berikan manfaat dan sebagainya. Dengan pengetahuan yang lebih baik, cara berpikir yang sistematis, ujung-ujungnya adalah kita bisa menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktu yang terbatas kita dengan produktivitas yang luar biasa. Manajemen itu begini katanya. Waktu sebenarnya. Ini ya. Siap. Harusnya. Umumnya berarti si sholat itu ya. Ini adalah tingkat produktivitas ya. Kalau ini adalah waktu. Ini dalam konteks manusia, dalam konteks organisasi, pendidikan, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia yang fana, akan selalu ada akhirnya. Makhluk yang termulia di muka bumi pun meninggal, fana, ya karena kita bukan Tuhan. Yang abadi itu di surga. Maka ada titik kelahiran, ada titik kematian. Itu sunatullah. Ya sunatullah dalam kehidupan manusia. Organisasi juga sama, sekolah juga Anda kembangan sekolah. Ayah waktu nanti dididik, ayah waktu nanti barang. Bahkan bangunan ini juga ada waktunya. Saya nggak tahu persis berapa tahun. Apakah 100 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, atau mungkin 5 tahun yang akan datang nyambung, atau hilang, atau tidak digunakan kembali. Segala sesuatunya akan ada waktunya. Makanya saya masukkan sebagai sebuah sumber daya. Karena pemikirannya begini. Contohnya manusia dikasih waktu. Ini waktu ya, ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, wah sebegitu. Ini tidak produktivitas. Ada manusia yang sebetulnya dikasih umurnya mungkin saya tidak mau umur 70 tahun. Dengan produktivitasnya dia. Lalu juga ada manusia yang hanya dikasih umur misalnya 10 tahun begitu hanya. Tuhan, ini kan. Ketika produktif, dia umurnya pendek. Hasil amal solehna betulnya lah. Ini kalau kita hasil antara rentang waktu dan rentang produktivitas, ini kalau forum jumlah pengguna banyak ya dibandingkan orang yang 70 tahun. 70 tahun misalnya dia 70 tahun aja mau kan dia. Semua akan ada batasnya.
di grafik waktu ini semuanya berhenti, akan berhenti. Apapun organisasi, perusahaan, kekayaan manusia dan semuanya, karena ini adalah sunatullah di dunia, akan ada waktunya untuk terbatas waktunya. Maka manajemen pada dasarnya ingin dia itu cepat produktif, ya, tumbuh, growth, ya, bahasanya istilahnya, kalau bisa growth, maturity, tapi pada akhirnya juga akan decline, akan turun. Seperti manusia produktif ya, di umur sekian kan juga akan produktivitas menurun ya, betul nggak? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin ketika mudanya dan sekian sampai umur 60 tahun itu produktif sekitar 60 tahun rest arena daripada kamu ke pensiun ya, dengan mau banyak virusnya, banyak apanya, hanya menurun. Ya kalau ini kan bagus sih ya. Nah, manajemen kemarinnya begini. Kalau dalam manusia memang pasti begini, tapi kalau perusahaan, ya, kalau cita-cita pendiri perusahaan, pendiri lembaga pendidikan kan kecocokan yang panjang ya, jangan dibatasi oleh waktu manusia, dibatasinya oleh yang memang hukum alam gitu. Kalau lembaga pendidikan itu mudah-mudahan bisa bertahan 1000 tahun lah gitu ya, juga Al-Azhar misalnya itu ya, pendiri Al-Azhar sampai sekarang tuh kecocokan terus ya, berbagai generasi terusnya. Lembaga pendidikan juga sama, nanti harus bisa terus berkembang jadi produktif, jangan terbatas oleh usia manusia atau usia pendirinya saja. Pendirinya meninggal ya sudah bubar kabeh, sehingga model di kita ya pesantren pendirina mau bubar di kobong-kobong banyak ya, jangan apa nama itu ya. Tahun 2010 saya punya data pesantren di Garut itu terdata di Kementerian Agama sekitar 3.400, bayangkan 3.400 di Garut, eta pangreana se-Indonesia, se-dunia bahkan tasik teh, tapi ternyata yang masih aktif di bawah 300. Berarti nilainya tinggal kapan? Kobongna bos dibagi-bagi urangnya guys. Keturunannya guys diwariskan lah urangnya. Masjidnya guys saya pernah dengarin itu masjid yang di kaki yang meninggal. Anak-anak kabut tanah masjid. Masjid itu kalau di rumah itu bukan yang dijual ke masjid, jadi waris beneran untuk ayah ajengan bagus dibeli wajengan bunga ajengan terus beli kurang tak juga bagi kita kan itu waris tapi ya tangan orang masjid orang itu diwakafkan gitu luar biasa ya menjelaskan masyarakat luar biasa karena mungkin gitu kan benar tuh. Nah, supaya organisasi ini bisa umurnya panjang terus, mereka harus dikelola dengan sumber dayanya, ada regenerasi, sarana dipelihara, dikembangkan, supaya apa terus bisa berkembang. Metodenya, kurikulumnya, lembaga pendidikannya harus disesuaikan dengan perkembangan. Jangan sampai nanti siswanya atau orang tua siswa tidak mau menyekolahkan di tempat itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan outcome-nya. Outcome-nya tidak memberikan jaminan kesesuaian dengan kebutuhan zaman. Nah ini yang dikelola dengan pada dasarnya kalau lembaga pendidikan dia memberikan tetap cepat tumbuhnya. Ada satu deadline, ada satu titik dia akan turun lagi misalnya, dia harus melakukan apa? Inisiatif, inovatif, kreatif, kembali untuk bisa mengangkat banyak untuk layak lebih inilah fungsi manajemen memberikan
peluang untuk bisa berusia lebih panjang, lebih produktif dan lebih maju. Kesian, nah, kalau pilihan kita juga harus begitu ya. Yang bikin bundaran-bundaran itu hari paginya coba. Jadi selama saya kuliah di Garut, saya panggil bundaran. Jadi Bupati Taufik banyak yang bikin bukan parkir. Jadi bundaran itu kan bikin zaman Pak Memo itu dibuatlah bukan gapura di bundaran Karawang itu tumbuh intannya boleh jeruk. Jadi kalau saya melewati Bandung ke Garut, Pak Memo lewat kalau pagar bahala zaman Sukuari. Tapi semuanya pagar mesti ganti aja jadi kok dodol. Ayo ingat-ingat Pak Memo. Ayo ingat-ingat lagi. Bener mah ayah saya mesti ingat ini atau Hidayat bukan tinggal ditinggalan ayah. Tapi kalau sudah bangunannya hancur kan ada yang masih ingat siapa yang bangunnya? Tidak. Seperti negara ini, seperti Rasulullah yang selalu ingat karena mewariskan sistem dan selama ayah Indonesia Soekarno-Hatta sebagai proklamator, namun Indonesia disebutkan mulai diingat Soekarno-Hatta. Jadi Bapak Ibu yang paling baik adalah mewariskan sistem, karena itu bisa menembus kefanaan pengelolaan mewariskan itu ya. Nah, itulah manajemen. Jadi cara berpikirnya yang harus benar ya, sehingga tidak menjadi mal. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Saya akan langsung harus ingin lebih dekat dengan itu ya. Semuanya dulu dulu. Ibu Yoyo, wah 100%. Oh, itu sekali ya Yoyonya. Bu Siti Fatimah, Bu Siti Fatimah, Hamidah, Bu Ain Kartini, Bu Amin Fatimah, Bu Sifan, Bu Siti Fatimah, Dua. Panji Rinaldi, Aziz Suryani, di Revi Novianto, Pak Revi, Mahendra Permana, Nur Rahman, Asep, Rona Residen. Saya punya teman Rona itu laki-laki, bukan saya almarhum lagi. Muhammad Lutfi Firdaus, Fikri Fauzi Lutfi, Sakit. Fikri Ikhwan Maulani, Iki Ilham Pertalukin, Aan Suhenti, Pak Yoga Nugraha. Jadi yang kita dua orang. Bapak Ibu nanti saya sarankan cari teman nanti untuk tugas mandiri, tugas kelompok ya. Tapi nanti juga penilaiannya mandiri. Untuk kajian-kajian yang tadi 7 ya. Silahkan pilih. Ada ketua kelasnya di sini? Ada. Jadi kalau buat kelas apa? Ya juga. Karena begini cara belajar kita, saya lebih cenderung nanti. Saya namanya kita apa ya? Gitu ya. Saya akan kasih materi. Bapak Ibu arahkan atau yang disebut silahkan dengan berbagai informasi Google, Canva, AI lah, mau dan sebagainya. Buat resume dari poin-poin yang saya sampaikan sebelumnya. Di tetap muka itu konfirmasi saja. Konfirmasi dalam bentuk kita diskusikan tentang apa yang poin-poinnya. Jadi Bapak Ibu itu bukan anak yang harus saya suapin ya. Kalau pendidikan andragogi lah gitu ya, pendidikan orang dewasa ya.
bukan pedagogi untuk anak-anak yang harus saya suapin. Orang dewasa bapak ibu saya suapin. Nggak mau ya, cari nasinya sendiri ya, sesuai suapi sendiri gitu. Saya hanya memfasilitasi, hanya jangan supaya kalau konkret pemahaman. Jadi kita bicaranya diskusi dan sebagainya. Polanya saya share seminggu sebelum pelaksanaan tatap muka. Bapak ibu silakan manajemen dari berbagai literatur gitu ya. Bahkan kalau perlu bikin catatan-catatan sehingga nanti saya akan ngecek konfirmasi di dalam tatap muka itu bapak itu sudah belajar begitu ya. Apa yang akan bilang ini saya mau anda setuju atau tidak, karena begitu kan kita diskusi aja lah. Nah poin-poinnya akan saya share di grup WA tadi ya. Ini pelajari tentang poin-poin ini, silakan silakan kembangkan sendiri dengan berbagai sumber literasi, karena di situ juga ada kesempatan saya belajar sumber yang baru. Kita belajar bersama aja buat orang-orang dewasa ya, jangan mau disuapi. Itu ya, kita belajar sebagaimana siswa bukan siswa. Pendidikannya caranya pendidikan andragogi. Anda grogi. Dosen itu sebagai fasilitas. Bukan ini, bukan jawabin bapak ibu, bukan nggak mau saya. Gitu ya. Itu saja mungkin. Mas Digit, kalau tadi yang 7 materi 7 yang tersebut dibagi kelompok, itu boleh nanti berapa 20 ya? mulai kapan? Mulai kapan? Mulai hari ini. Maksudnya bagian dari tugas struktur buat presentasi gitu? Boleh. Nanti ini sistematikanya saya share ya. Jadi bapak ibu kajiannya seperti apa, sistematikanya pak kajian seperti apa, ini tugas kelompok. Berarti ada yang 3 orang, ada 2 orang doang ya. Itu dan harus jelas siapa yang menyusun ini, siapa yang menyusun ini di dalam hal yang dibuat. Nanti ada presentasi, ya. Presentasinya diskusi ya, bukan pengadilan. Atau bapak ibu bertanya, jangan bertanya ya, bertanya itu orang bodoh. Kalau memberikan saran atau pendapat itu kelihatan cerdas ya. Saya tanya, jadi begini ya, biar ceritanya. Sudah divonis tapi sidang biar betul. Ini yang diskusi ya mah. Diskusi mah. Punya bahan masing-masing. Lalu kita cari irisan yang bisa kita ambil untuk sebuah pemahaman baru. Bukan satu arah gitu ya. Diskusi 2 arah. Jadi yang di depan itu hanya memberikan inspirasi dulu. Semua harus berpikir, berimajinasi, lalu semakin punya bergeraknya itu namanya diskusi. Jika tidak SD diskusi, diskusi jadi tanya jawab.